Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Farawais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua, apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Alhamdulillah masih bisa upload lagi, masih bisa share lagi video terbaru di YouTube channel Farawais. Semoga teman-teman dan bunda-bunda semua berkenan menonton video ini sampai selesai. Jadi di video kali ini adalah aktivitas pertama kali membuka laundry ya teman-teman. Sebenarnya laundry ini tadi sudah dibuka sama Pak suami pagi hari. Pagi-pagi banget Pak suami sudah kesini untuk nyuci baju ya teman-teman. Terus dia pulang mandi dan sarapan, disusul saya selanjutnya gantian ke tempat laundry untuk menyetrika. Karena hari ini jadwalnya menyetrika gorden ya teman-teman. Jadi gordennya itu sudah banyak sekali antrian. Karena Pak suami tidak terlalu bisa menyetrika gorden, makanya di sini saya yang gantian di tempat laundry. Nah, setelah saya beres bukain pintu laundrynya, saya ambil dulu hasil ujiannya anak-anak. Jadi di sini saya mau sekalian juga periksa hasil ujian sebelum menyetrika. Karena nungguin setrika uapnya itu panas, itu waktunya cukup lama ya teman-teman. Jadinya saya bisa manfaatkan untuk meriksa hasil ujian. Ya, walaupun gak selesai semua, setidaknya saya bisa buat lembar hasil jawaban gitu ya teman-teman. Oke, di sini saya mau isi dulu airnya karena ternyata airnya ini tinggal sedikit, air yang ada di tungku setrika uap ini ya, tabung setrika uap ini. Jadi setrika uapnya ini ada tabungnya gitu ya teman-teman. Nah, di samping tabungnya ini ada seperti selang yang menunjukkan gimana kondisi airnya yang ada di dalam ini ya teman-teman. Jadi nggak bisa lihat isi dalamnya ini, jadi cuman bisa lihat lewat selangnya itu. Nah, kebetulan di selangnya itu airnya itu sudah tinggal sedikit sekali, makanya di sini saya isi terlebih dahulu. Karena di sini saya mau nyetrika gorden, makanya saya isinya itu full ya teman-teman. Oke, ini beres saya ngisi airnya. Di sini saya mau ngisi lagi ya, karena ternyata satu jerigen ini kurang. Jadi saya ambil air di dalam mesin cuci. Sebenarnya ini air bersih ya teman-teman, ditampung gitu di dalam mesin cuci karena biasanya airnya itu bermasalah, makanya ditampung aja supaya enak. Oke teman-teman, maafkan di sini kalau misalnya itu banyak air yang tumpah-tumpah, karena saya itu jarang ngisi setrika uap ini ya, makanya saya tuh nggak tahu kalau ternyata kerannya itu harus dibuka semua. Oke, di sini sebelum saya nyalakan kompornya, saya ganti tabung gas terlebih dahulu karena tabung yang sebelumnya itu ternyata sudah habis ya. Jadi kalau pakai setrika uap ini emang agak sedikit boros penggunaan tabung. Jadi tabung melon itu yang hijau, yang melon itu ya teman-teman, itu biasanya cuma 3 hari atau paling lama itu 5 hari. Kalau setrikaan normal sih ya nggak sepi, nggak juga terlalu rame gitu ya teman-teman. Kalau rame sih biasanya itu cuma 3 hari tuh udah selesai, udah habis. Oke, maaf ya teman-teman kalau ngomongnya itu agak sedikit belibet ya, mohon dimaklumi. Oke, lanjut di sini sambil nungguin apinya, sambil nungguin setrikanya itu naik suhu panasnya. Di sini saya mau periksa dulu hasil ujiannya anak-anak. Oke, jadi di sini saya periksa hasil ujiannya anak-anak ya, yang lumayan bikin sakit kepala ya teman-teman, karena hasil ujiannya itu dari 7 kelas itu cuman ada sekitar
10-15 orang aja yang tidak remedial. Entah gimana sih, di sini sih kayak merasa gagal gitu ya. Anak-anak itu nggak paham mungkin apa yang saya jelaskan di sekolah, tapi saya rasa sih sudah semaksimal mungkin ya, tapi ya nggak tahulah. Jadi saya bisa jadi bahan evaluasi gimana lagi cara ngajarnya supaya mereka itu lebih paham gitu. Kalau sehari-hari sih saya tes lisan itu banyak yang paham ya teman-teman, tapi kalau misalnya ujian gini nih pasti banyak sekali yang remedial. Di sini teman-teman, saya ini sebagai guru geografi ya. Siapa tahu teman-teman atau bunda-bunda di sini nih ada nih pengalaman waktu sekolah, senang nggak sih dengan pelajaran geografi? Terus remedial nggak sih nilainya waktu sekolah? Boleh share di kolom komentar ya. Jadi supaya tahu nih pelajaran geografi ini sebenarnya mengasihkan atau membosankan sih. Kalau saya sih dulu waktu sekolah belajarnya itu di IPA ya teman-teman, tapi ternyata waktu kuliah belajar geografi itu masuk di fakultas IPA juga, jadi nyambung gitu. Cuman nggak tahu pas ngajar ini ternyata kelasnya itu di IPS gitu. Oke, prememori ya teman-teman tentang cerita hasil ujian ini. Memang tuh teman-teman bisa lihat dari 35 mereka tuh cuman benar 11, paling banyak juga benar tuh 22 gitu ya teman-teman dari 7 kelas itu. Ya gitulah ya teman-teman dan bunda-bunda di sini. Sedikit curhatan seorang guru ya. Oke, lanjut di sini, lanjut di video ya. Saya mau nyetrika gorden yang saya bilang tadi, karena sudah ada 2 customer masuk gorden yang gorden ring yang ukurannya tebal-tebal gini ya dan panjang-panjang sekali. Makanya suami itu agak-agak telaten kalau mau nyetrika gorden. Karena emang sedikit ribet ya teman-teman, apalagi kalau misalnya gordennya itu sudah lama nggak disetrika, sudah lama nggak di laundry atau sudah lama nggak dicuci, maka kayak garisnya itu sudah hilang gitu loh teman-teman. Kalau gorden masih baru gitu enak ya, tapi kalau gorden sudah lama digantung itu pasti garisnya itu sudah sedikit pudar ya teman-teman. Makanya gorden yang lama itu biasanya kita lama buat pola lagi atau buat garisan yang baru lagi. Tapi sih biasanya ada sih customer yang malah suka gordennya itu nggak ngelipit-lipit gini ya teman-teman, kayak jatuh ngegelombang gitu, nggak ngelipit-lipit gini ya. Saya sih sukanya yang seperti itu ya teman-teman, karena kalau nyetrika yang seperti itu nggak ribet. Tapi kalau nyetrika yang harus lipit itu lipitannya harus lurus, terus harus rapi gitu ya, dan harus sama begitu. Kayak yang saya setrika ini gorden ring yang memang harus terlipit. Kenapa harus saya setrikanya lipit? Karena lipitannya itu masih kelihatan jelas gitu ya, walaupun setelah dicuci, berarti ini hanya harus dirapikan saja lipitannya gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya dari tadi ngoceh aja sampai lupa sapa-sapa teman-teman semua yang nonton video ini. Teman-teman dan bunda-bunda semua yang nonton video ini dari mana aja nih, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman dan bunda-bunda lagi ngapain nih di musim liburan ini, liburan sekolah ini? Apakah di sini banyak yang liburan ke luar kota atau cuman di rumah aja nih, tetap jadi ibu rumah tangga, tetap jadi ibu produktif di dalam rumah tanpa liburan? Ayo tulis di kolom komentar. Pengen ya liburan itu kita tuh liburan ke luar kota gitu ya teman-teman, menikmati suasana yang berbeda, tapi ya ada tuntutan lain, kadang juga ya nggak ada budgetnya gitu ya. Pengennya sih ya jalan-jalan, pengennya tuh liburan setelah lama beraktivitas terus setiap hari, tapi ya banyak perbandingannya, perbandingannya gitu ya teman-teman, banyak mikirnya gitu sampai-sampai nggak jadi.
Sebenarnya sudah ada rencana saya tuh pengen liburan ke Gorontalo ya Desember ini, tapi nggak jadi karena ya banyak pertimbangannya ya. Kayak rempong juga bawa anak kedua yang masih kecil-kecil, jadinya ya udah di rumah aja, kerja aja, ngelondri aja. Sekali-kali kita liburan yang deket-deket aja. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau menonton video ini sampai di detik ini. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bunda-bunda semua. Siapa tahu yang tadinya mager setelah nonton video ini jadi semangat lagi beraktivitasnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.